Selamat datang di pembahasan kita. Hari ini kita akan membongkar tuntas mesin di balik aplikasi modern, yaitu OCI Streaming. Kalau Anda sering berurusan dengan data masif yang mengalir super cepat, Anda ada di tempat yang tepat. Kita akan ubah konsep arsitektur yang kompleks ini jadi sesuatu yang jauh lebih gampang dicerna. Nah, ini dia rute perjalanan kita. Kita bakal mulai dari melihat gambaran besar keajaiban sistem streaming, membedah anatominya, berkenalan dengan produsen dan konsumen, melihat kekuatan grup konsumen, cara navigasi kursor, sampai akhirnya turun ke batasan-batasan teknis dan antarmukanya. Mari kita mulai. Bagian pertama, keajaiban streaming. Mari kita lihat gimana cara kita menjinakkan kekacauan data bervolume tinggi yang luar biasa ini. Bayangkan OCI streaming ini seperti pusat penyortiran paket yang supermasif dan bergerak dengan kecepatan cahaya. Secara teknis, ini adalah opsi penyimpanan dari Oracle yang dikelola sepenuhnya, persisten, dan bisa diskalakan untuk data real-time. Fasilitas ini memang dirancang khusus buat nangkep ping dari jutaan perangkat IoT yang nggak pernah tidur, log aktivitas web, dan ribuan event sistem lainnya tanpa henti. Dan yang bikin layanan ini benar-benar luar biasa adalah angka ini, 99,95%. Yap, itu adalah jaminan ketersediaannya. Sangat tangguh kan? Artinya Anda sama sekali nggak perlu ragu buat menaruh sistem paling kritis Anda di atas platform ini. Lanjut ke bagian 2, anatomi stream. Sekarang kita bedah blok pembangun fisiknya ya. Di level paling dasar, sebuah stream itu ibarat buku catatan raksasa yang sifatnya hanya bisa ditambahkan, atau append only. Artinya, kita cuma bisa nambahin catatan baru di urutan paling bawah. Nah, biar catatannya nggak berantakan, kita kelompokkan pesan-pesan yang masuk ini ke dalam sebuah topik. Konsepnya mirip banget sama gimana Anda memisahkan data ke dalam tabel-tabel di database. Tapi, gimana kalau tiba-tiba ada jutaan pesan yang masuk setiap detiknya? Tenang, disinilah partisi beraksi. Topik tadi diiris-iris jadi beberapa partisi, ini ngasih kita kemampuan scaling horizontal yang masif dengan menyebarkan beban kerja ke banyak server, jauh melampaui apa yang bisa ditangani oleh satu mesin sendirian. Seperti yang jelas terlihat dari ilustrasi ini, pesan-pesan yang masuk langsung disebar dan ditulis ke dalam antrian partisi yang independen. Ada partisi 0, 1, dan 2. Semuanya jalan barengan, membuat sistem ini super ngebut. Masuk ke bagian 3, produsen dan konsumen. Mari kita kenalan dengan aktor utamanya. Data kan nggak muncul tiba-tiba. Produsen itu ibarat penulis kita yang super antusias. Kerjaannya bikin pesan baru terus dan mempublikasikannya ke topik tertentu. Di sisi lain, kita punya konsumen. Mereka ini pembaca setia yang berlangganan topik tersebut dan narik datanya keluar dengan urutan yang sama persis kayak waktu data itu ditulis. Terus, gimana caranya konsumen tahu mereka udah baca sampai mana? Nah, mereka nggak bakal nyasar karena mereka pakai yang namanya offset. Ini pada dasarnya adalah pembatas buku virtual. Berkat offset ini, konsumen bisa kapan aja berhenti baca, lalu lanjut lagi nanti dengan sangat mulus tanpa kelewatan apapun. Oke, bagian 4, kekuatan kelompok konsumen. Gimana kalau kita bacanya bareng-bareng? Sistem pembatas buku tadi emang keren buat satu pembaca. Tapi, bayangkan kalau Anda punya aplikasi masif di mana puluhan konsumen harus baca data barengan. Gimana caranya kita ngatur klub baca sebesar ini supaya nggak ada yang nggak sengaja baca bab yang sama 2 kali? Jawabannya tergambar brilian di sini. Grup konsumen. Ini adalah sebuah sistem koordinasi di mana aturannya sangat ketat. Setiap partisi hanya boleh ditugaskan ke satu konsumen saja di dalam grup tersebut. Beban kerjanya terbagi rata secara otomatis dan aman dari tumpang tindih. Kalau ada anggota baru yang join ke klub atau ada yang tiba-tiba keluar, grup ini bakal ngurusin semuanya dengan sangat elegan. Pertama, dia simpan posisi offset terakhir. Kedua, dia langsung memulai proses rebalancing atau penyeimbangan ulang. Alokasi partisinya diatur ulang secara dinamis tanpa Anda perlu repot-repot turun tangan. Kita sampai di bagian 5, navigasi kursor stream. Dari mana kita harus mulai membaca? Layaknya sebuah menu, Anda punya beberapa pilihan kursor. Mau memproses semuanya dari awal banget, pakai trim_horizon. Mau loncat ke offset spesifik atau tepat setelahnya, bisa. Anda juga bisa pilih stempel waktu tertentu, atau kalau Anda cuma peduli sama data terbaru, tinggal ambil kursor latest. Fleksibel banget kan? Dan bagian terakhir kita, bagian 6, batasan dan pembuatan stream. Mari kita lihat wujud aslinya. Sebelum Anda mulai bikin stream, ada beberapa hard limit teknis yang wajib diingat. Batas waktu simpan atau retensi datanya itu maksimal 7 hari.
Tiap partisi sanggup menangani 1.000 panggilan Emit API, dan ini yang paling penting, ukuran absolut maksimum satu pesan mentok di angka 1 MB. Ingat, ini layanan buat log berkecepatan tinggi, bukan buat menyimpan file besar. Saat Anda membuatnya di konsol, prosesnya super simple. Anda tinggal kasih nama, atur jam retensi datanya, dan yang paling krusial, Anda harus memperkirakan dengan pas berapa jumlah partisi yang dibutuhkan untuk menampung volume data Anda nanti. Begitu streamnya aktif, antar muka penggunanya langsung menyediakan dashboard yang clean banget. Anda bisa memantau throughput baca dan tulis, dan lebih asyiknya lagi, Anda bisa langsung intip pesan-pesan terbaru yang masuk, lengkap dengan nilai offsetnya langsung dari layar konsol Anda. Jadi, kita udah lihat gimana semuanya bersinergi ngebentuk sistem yang luar biasa tangguh. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan pemantik buat Anda. Kalau layanan ini bisa sebegitu gampangnya menjenakkan kekacauan data, bottleneck atau hambatan kritis apa di arsitektur Anda sekarang yang bisa langsung dieliminasi oleh OCI streaming hari ini juga? Terima kasih sudah bergabung dalam penjelasan kali ini, dan teruslah berinovasi.